Kalau dibilang pelajaran penting itu pasti banyak ya yang saya bisa ambil ya, terutama terkait dengan belajar. Jadi kalau kita belajar itu kita nggak bisa yang namanya belajar dengan salah satu metode tuh nggak bisa, harus handle brand-brand terkenal dunia kayak BMW, Mercy, Audi seperti itu ya. BMW nggak ada yang Audi, Mercy, Kia seperti itu, Nissan. Yang itu saya kira baru buat saya dan saya merasa nggak pede waktu itu. Tapi it's not worth. Satu tekad terangi dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Success Story of Alumni dengan tajuk Satu Tekad Terangi Dunia. Dan kenalin nih, namaku Arif. Aku adalah seorang mahasiswa angkatan 2022 di Teknik Elektro UI. Dan hari ini kita akan berbincang dengan Pak Alvin Sahroni. Beliau adalah alumni angkatan 2004 dan lulus itu di 2008. Nah, beliau ini nih sangat luar biasa ya dengan perjalanan mengesankan dari UII kemudian meniti karir di Jepang di Kumamoto University. Nah, kemudian Pak Alvin ini sekarang tuh menjabat sebagai asisten profesor dan head of biomedical engineering research unit di UII. Sekaligus beliau ini sebagai lead developer plus asisten manager dan sistem analis di PT Indomobil. Nah, beliau ini memiliki pengalaman pendidikan yang mengesankan mulai dari UII, kemudian program joint degree ngambil S2 itu di UGM ITB dengan KIT Jerman. Terus hingga mendapatkan PhD itu di Kumamoto University di Jepang. Nah, kita langsung terhubung nih dengan Pak Alvin. Halo Pak Alvin. Ya, halo, Arif. Halo, halo Pak Alvin. Ya, Nah, halo semuanya. podcast ini akan menceritakan terkait perjalanan Pak Alvin nih. Mengapa sih memilih teknik elektro di UII? Ya, kalau pertanyaannya berkaitan dengan kenapa memilih elektro ya, jadi itu sekitar tahun 2004 ya, karena saya angkatan 2004 masuknya. Jadi saat itu tuh kita pasti kalau ditanya kuliah mau masuk kuliah apa tuh pada cari yang paling populer tuh pilihannya di mana. Memang waktu itu pilihan kita tuh ada di elektro, kemudian informatika, kedokteran, sama beberapa itu di bidang dan industri waktu itu lagi ramai dan banyak peminatnya. Nah, kemudian pada saat kita lagi pemilih lagi pas penerimaan baru itu saya tuh diskusi dengan orang tua dan orang tua waktu itu memang menyuruh saya untuk masuk kedokteran dan saya waktu itu ikut kalau dulu istilahnya masih SPMB ya, SPMB. Kemudian saya pilih kedokteran itu pilihan pertama, pilihan kedua, dan pada saat eh, pengumuman SPMB waktu itu ternyata tidak diterima seperti itu, dan karena waktu itu masanya juga sudah mepet dengan dengan eh, perkuliahan untuk angkatan tersebut, jadi kan tinggal pasti ke swasta ya, ke swasta. Waktu itu saya memang memilihnya UII yang pertama, yang kedua saya pilih UMY, dan UI saya pilih elektro pada saat itu karena di elektro itu waktu itu memang saya lihat lingkungannya sih, saya waktu itu lihat, dan saya pilih elektro juga karena waktu itu orang tua saya memang background juga dari elektro dan senang juga dengan berbagai hal terkait dengan elektronika, ya akhirnya pilih elektro. Dan somehow kalau dibilang kecelakaan tidak, dibilang disengaja juga tidak, tapi memang sudah didesain dari orang tua bahwa kalau tidak masuk dokternya elektro saja karena dari segi lapangan kerja elektro tuh di Indonesia masih dianggap cukup potensi untuk diterima di mana lain lah. Seperti itu. Betul. Kira-kira gitu sih deh. Berarti selama
sebelum masuk UI ini Bapak masih oke-oke aja ya sama jurusan teknik elektro ya? Nggak ada rasa tertekan gitu ya Pak ya? Oh iya jelas, nggak ada. Oh nggak ada, nggak ada. Karena senang Semua juga itu kan ya? sudah by design. Ya betul betul. Ya. Terus pengalaman selama S1 di UI ini gimana Pak? Apakah Bapak ini termasuk mahasiswa yang aktif atau kupu-kupu kah saat S1? Kalau dibilang aktif ya karena waktu dulu itu saya termasuk salah satu yang mahasiswa yang ikut di organisasi juga ya. Ikut organisasi, ikut di beberapa kegiatan kemahasiswaan juga. Dan kalau dibilang prestasi akademik juga ya nggak mengecewakan lah. Saya beberapa kali dapat IPK tertinggi di jurusan waktu itu. Dan mungkin pengalaman yang paling mengesankan sama jadi mahasiswa itu ini kali ya. Mungkin pernah dengar LAPMA di UI LAPMA. Itu apa tuh Pak? Laboratorium Mahasiswa. Ngapain aja Pak di situ? Satu organisasi yang saat ini kayaknya di bawah rektor kalau saya nggak salah. Nah, itu kebetulan foundernya salah satunya saya waktu itu. Foundernya itu saya. Nah, itu waktu pas kuliah zaman 2007-2008 kalau saya nggak salah, itu inisiasi pertama ada LAPMA di UI itu. Nah jadi kegiatan saya nggak hanya jadi mahasiswa akademik yang orientasi IPK, tapi juga ya di organisasi juga saya juga aktif. Saya juga pernah ikut di organisasi eksternal kemahasiswaan yang bukan di UI ya. Kayak kalau di kita sekarang ada KAMI ya. Saya nggak tahu KAMI masih ada atau nggak sekarang di UI. KAMI itu satu gerakan dengan HMI lah. Gitu. Tapi kita di namanya KAMI seperti itu. Saya juga pernah ikut aktivitas yang seperti itu. Berarti Bapak ini cukup aktif juga ya, maksudnya dari teman-teman saya sih, saudara-saudara saya itu kebanyakan susah sekali mengsatu jalurkan akademik dan non akademik gitu, karena mereka lebih mementingkan akademik nih, karena masa depan nih, mereka pikir tuh non akademik tuh nggak ada kayak apa ya bisa dikesampingin lah, padahal kan bisa sejalur lah. Berdampingan lah ya. Ya berdampingan betul. Ya kalau bisa dibilang sih memang kalau dari sisi kegiatan pasti kedua hal tersebut pasti akan sedikit mau tidak mau menyita waktu istirahat ya, karena kita nggak bisa tentunya berjalan dua hal itu secara sekaligus dan optimal kedua-duanya. Memang perlu manajemen waktu yang saya kira tidak mudah. Dan gak semua orang punya kemampuan untuk bisa melakukan kegiatan secara bersamaan di waktu yang bersamaan juga seperti itu. Betul. Tapi ya saya kira pesan moralnya itu adalah ternyata memang kalau teman-teman mahasiswa itu tidak mencoba untuk mau beraktivitas di organisasi, mereka akan punya satu skill yang saya kira paling utama di pekerjaan nanti, soft skill tentang berkomunikasi tadi yang saya memang bisa bilang itu dapat itu di organisasi. Dan saya itu termasuk orang introvert sebenarnya, bukan termasuk extrovert. Saya itu introvert sebenarnya. Dan extrovert itu mungkin terkesan melekat di diri saya kalau saya mungkin dilihat pada saat di publik ya. Nah, cuman ya tadi nature saya itu introvert sebenarnya. Jadi ya organisasi itu membuat saya menjadi terbantu berkomunikasi dengan orang di luar sana seperti itu. Dari seorang introvert nih bisa menjadi bisa banyak ngobrol, bisa banyak ketemu orang gitu kan. Kan itu kan jadi hasil dari mengikuti organisasi gitu kan. Nah, pasti itu pasti. Kemudian setelah melanjutkan S1 ini gimana sih ceritanya Bapak tuh bisa mengambil keputusan buat ngambil S2? Oh ya, jadi kalau dibilang ngambil S2 itu sebenarnya waktu itu pilihan yang berat ya, karena waktu itu saya juga waktu pas mau S2 itu saya sempat diterima juga lolos seleksi di industri LG waktu itu, LG Indonesia, bukan LG Innotek ya, LG Indonesia waktu itu. One step ahead itu tinggal mau masuk ke user, udah interview user dan ketemu bosnya langsung waktu itu. Dan ditanya
kamu ada kegiatan ataupun keinginan untuk kuliah lagi nggak, seperti itu. Saya bilang saya mau, ada rencana mau kuliah karena saya pengen belajar dan lebih banyak mencari ilmu lagi di bidang engineering. Nah waktu itu saya juga sempat sekalian sambil interview itu sambil memang sudah ikut proses untuk ambil beasiswa. Ternyata alhamdulillahnya ya beasiswanya itu saya keluar pengumumannya dan lolos, dan saya dapat beasiswa full ya dari pemerintah waktu itu untuk S2. Dan akhirnya ya tadi memang ada satu hal yang harus saya tinggalkan, yaitu ya kerja tadi, karena kan kuliahnya kan nggak Sabtu Minggu ya, itu kan regular, jadi hari Senin sampai Jumat, Sabtu kadang-kadang juga ada. Betul. Jadi ya harus memilih salah satu. Di S2 ini memilih jenjang karir apa Pak? Maksudnya pendalamannya apa gitu? Lalu sistem engineering, jadi nggak elektromurni. Jadi kalau kita bicara sama orang-orang yang sistem engineering, itu dia lebih ke arah membuat sistem. Jadi dia bisa multidisipliner. Makanya saya sampai saat ini pun akhirnya fokus di penelitian, hingga di research, dan pengetahuan saya tuh lebih ke multidisiplin. Jadi nggak hanya murni elektro aja, ada tentang mesinnya, ada tentang teknik lingkungannya, ada tentang teknik sipilnya. Waktu itu S2-nya kayak gitu, multidisiplin. Karena memang fokus kita itu adalah research engineering, bukan electrical engineering. Tapi kita mengedepankan berbagai macam ilmu. Electricalnya ada, seperti itu. Jadi gitu. Berapa tahun Pak ngambil S2-nya ini? 1,5 tahun saya selesai itu, nggak sampai 2 tahun. Cepat sekali. Ya, karena waktu itu memang pengen cepat selesai itu, ini sih lebih ke arah masalah punya next plan sebenarnya. Jadi kalau nanti terlalu lama itu ya takutnya nanti akan mengganggu rencana yang lain. Nah makanya kan goal setting itu kan penting ya buat kita kalau mau berkarir di S2 maupun S3 ya. Nah goal setting satunya tadi itu ingin cepat selesai S2 dan pengen lanjutin karir yang lain, research itu waktu itu. Makanya saya akhirnya jadi dosen di UII seperti itu. Tahun 2011 saya daftar sebagai dosen tetap, 2011 kalau saya nggak salah. Berarti gap dari S1 ke S2 ini lumayan ya, setahun. Kayak gimana maksudnya? Saya Gap jarak dari buat- S1 ke S2 lagi. Iya, maksudnya dari S1 ke S2. Itu gapnya berapa Enggak tahun? langsung. Oh langsung ya? Rip. Itu sekitar setahun itu di tahun yang sama, di tahun yang sama itu. Jadi enggak tahun sama sih. 6 bulanan lah kalau dari proses pertama kali daftar jadi ini ya, jadi beasiswanya itu. Jadi sekitar akhir tahun 2008 saya lulus, pertengahan 2009 saya daftar beasiswa, akhir tahun 2009 saya mulai kuliah lagi. Cepat. Cukup cepat ya. Cepat. Terus kemudian mengambil keputusan buat berarti rencana buat ngambil PhD-nya itu setelah S2 atau Betul. menjadi dosen dulu? Jadi dosen dulu, karena gini, kita tuh kan kalau mau S3 itu kan harus, waktu itu kan kita harus punya planning nih mau ngapain nih ya. Kalau cuman jadi orang yang kerja di industri ya cukup S2, saya kira mentoknya nggak perlu sampai S3. Karena S3 itu kan memang saya dulu pahamnya itu diberitahu tuh kalau fokusnya mau menjadi dosen, peneliti, seperti itu. Nah karena tadi saya ceritakan setelah lulus dulu dari S2 kan saya kan ngelamar jadi dosen tetap di UII ya. Itu UII, ya mau nggak mau saya punya kewajiban untuk S3 seperti itu. Saya tuh diangkat jadi dosen tetap itu 2012 akhir, 2012 Desember saya jadi dosen tetap yang UII. Kemudian pada saat saya daftar S3 itu 2013 akhir tahun, 2014 awal saya seleksi, 2014 Oktober saya berangkat ke Jepang. Jadi itu jadinya nggak jadi 2 tahun saya S3 langsung saya. Berarti nyambi jadi dosen juga atau? Jadi dosen itu udah memang pekerjaan saya waktu itu. Jadi ya fokus di dosen sampai 2014 saya baru S3. Kemudian saya fokus untuk S3, dibebas tugaskan dari mengajar ya, dari semuanya sampai 2017 saya kemudian baru pulang ke Indonesia lagi. Oh berarti S3 ini dari 2014 ya sampai Ya, 2017 betul. Berarti 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun di Jepang. Di Jepang asik gak Pak? Kalau dibilang asik,
pasti asik ya karena hal pertama yang sangat bermanfaat itu kita tahu negara orang lain, bagaimana rasanya jadi orang minoritas, terutama bagaimana melihat Indonesia dari luar kan. Selama ini kita kan dari Indonesia di dalamnya. Iya betul betul. Kita dari Jepangnya itu kita melihat Indonesia dari luar itu jadi tahu oh ternyata negara luar itu melihat Indonesia itu seperti ini. Ya kemudian ya yang lainnya ya bisa nonton anime bebas, aman, baca-baca manga seperti itu ya. Karena saya juga suka budaya Jepang ya kayak manga kemudian anime saya juga suka beberapa fan waktu itu. Banyak enaknya tapi nggak banyak enaknya juga ada, terutama tentang budaya culture kerja kita. Kalau yang nggak terbiasa datang tepat waktu, sering terlambat gitu, jadi kayak kita ngerasa di Jepang tuh dibilang jelek lah, nggak punya sesuatu value yang baik di mata mereka. Betul betul betul. Tapi tadi itu pelajaran yang saya kira tuh bagus untuk selama saya di sana sih. Karena etos kerja di sana tuh juga cukup tinggi nggak sih Pak? Maksudnya kehormatan dalam pekerjaan gitu. Tapi jangan salah loh, di Jepang itu bukan berarti orangnya pintar-pintar semua tuh enggak. Saya nggak bilang orang pintar di Jepang itu lebih baik dari Indonesia tuh enggak ya. Karena saya melihat sebenarnya sama-sama aja sih. Ya mahasiswa-mahasiswanya yang berkejulan, yang malas belajar tuh ya banyak. Cuma mungkin satu hal yang kita mungkin nggak ada yaitu attitude. Kalau saya nggak bisa bilang attitude belajar. Jadi anak-anak yang mungkin kita anggap sebagai anak begajulan, anak-anak yang nakal gitu ya, di sana ya kalau sama senseinya atau sama gurunya ya terhormat. Kalau dikasih tugas tuh tetap nurut. Dan mereka pada saat ada deadline ya kerja ngelembur gitu, mau kerja keras. Yang namanya pasrah kemudian nggak mau ngerjain apa adanya itu kayaknya bukan budaya mereka. Mereka mau berusaha sekeras mungkin walaupun hasilnya nggak maksimal ya udah. Tapi paling nggak mereka berbuat terbaik dulu. Nah itu yang saya kira membedakan kita dengan mereka, lebih ke sikap dan karakter sih, pendidikan karakter. Mungkin bisa menjadi pelajaran sih bagi siswa-siswa yang mungkin malas, apalagi sekarang kan ya kebanyakan Gen Z kayak saya kan contohnya lebih lebih terikat dengan handphone lah. Jadi kemalasan itu meningkat karena nggak bisa ngebagi waktu antara main HP dan belajar gitu. Oh, kalau saya lihat sih di zaman saya waktu kuliah dulu sih mungkin bukan Gen Z bahasanya ya, masih milenial ya, tapi beberapa hal yang perlu saya mungkin ceritakan ini mungkin karena handphone kan di zaman saya juga dulu waktu S3 juga udah mulai marak ya, orang kemana-mana pakai handphone, media sosial. Kalau di bus itu handphone gak lepas, di restoran juga kadang pakai handphone terus gak lepas-lepas, hampir sama kok gak jauh beda. Tapi ya tadi lebih ke arah masalah ini sih, masalah tanggung jawab aja sih sebenarnya sih. Toh saya juga bilang tadi anak-anak di Jepang itu pun kalau bisa dibilang enggak, dibilang pinter-pinter amat juga enggak sih, biasa-biasa aja. Cuma kembali itu ke masalah bagaimana mereka menanamkan ke karakter mereka kalau oh iya saya terus belajar, saya harus tanggung jawab. Jadi ya main nggak apa-apa, sama-sama aja kok. Tapi tanggung jawab gak lepas. Nggak lepas. Bolos juga, mereka sering bolos juga ada kok. Bebas. Sama aja, nggak ada jauh beda. Jangan menganggap mereka lebih baik daripada kita, enggak kok, sama aja kok. Oh gitu. Iya. Kemudian kembali lagi ke Bapak nih. Pengalaman pertama di PT tuh di PT mana Pak? Setelah S3 kah? Apa sebelum S3 itu udah masuk ke PT? Belum. Saya waktu itu kebetulan itu waktu masih S3 itu full di kampus ya, setelah S3 masih full di kampus. Terus 2019 saya kembali ke Jepang lagi ya, karena saya ada undangan research di sana, invitation research di sana selama beberapa bulan. Kemudian waktu itu kan COVID kan waktu itu breakout ya, dan saya waktu itu ingin pulang jenguk keluarga waktu itu. Dan pada saat pulang itu ya akhirnya
rencana pengen balik lagi dan pengen melanjutkan riset itu udah nggak bisa dan akhirnya ditutup, bordernya ditutup. Dan akhirnya kita stay di Indonesia selama COVID dan saya tuh ada beberapa keperluan dan masalah keluarga. Jadi akhirnya saya tuh waktu itu memutuskan untuk off dulu di kampus, nggak aktif di kampus lagi. Jadi pada saat itu 2021-an saya mengajukan posting kan sana itu. 2022 itu saya baru akhirnya masuk ke perusahaan untuk bekerja sebagai praktisi teknologi. Dengan kondisi waktu itu saya memang sudah tidak mengajar lagi ya. Waktu itu saya masih non-aktif. Dan akhirnya masuk ke PT Indomobil Internasional itu awal tahun 2022. Itu langsung ditunjuk sebagai seorang lead developer di sana. Ya sudah, akhirnya karir saya di sini juga sebagai praktisi selain seorang akademisi ya bukan lumayan sih dibilang cepat seperti itu. Ya terlibat dengan elektro juga karena kemampuan kita di bidang elektro itu kan gak hanya di bidang coding ya, cara berpikir, Betul. sistematis dan sebagainya itu terpakai sekali itu di pekerjaan walaupun kita bukan di bidang manufaktur ya, walaupun di bidang IT teknologi itu tetap terpakai sangat intens. Cerita kenapa bisa terjun ke dunia industri itu bagaimana Pak? Apakah karena ada undangan saja atau Bapak nih nyerahin CV kah atau bagaimana? Ya sama kayak kalian kalau nanti mau kerja ya sama, ya pakai CV juga sama, di interview sama seperti itu. Hanya saja mungkin pada saat itu mereka melihat background saya karena saya lulusan dari luar negeri dan saya juga punya transkrip nilai yang tidak terlalu jelek, bagus. Kemudian saya punya pengalaman bekerja juga beberapa kali. Saya kan juga sempat jadi freelance ya selama ngajar itu. Saya juga pernah ngajar beberapa project di luar itu. Dan mereka menganggap bahwa ini orang bisa nih jadi leader untuk suatu project di perusahaan. Dan akhirnya saya dipanggil interview dan that's it sampai sekarang dan menempati posisi sebagai manajerial yaitu juga bagian dari proses tadi itu menyerahkan CV tadi. Ya dari experience dan portofolio tadi. I see. Berarti kan waktu Bapak nih di dunia pendidikan itu cukup hektik. Apalagi harus nyeimbangin antara pendidikan dan industri gitu kan. Nah itu cara menyimbangkan peran Bapak di akademik dan industri itu gimana? Bukankah cukup sulit karena waktunya juga sama-sama hektik gitu? Ya dibilang hektik sangat hektik ya. Makanya saya juga rencana itu ya memang dituntut untuk memilih salah satu ya. Jadi saya harus memang fokus untuk satu bidang saja. Jadi untuk masalah itu ya dibilang bisa membagi waktu dalam dua kerjaan sekaligus itu nggak mudah ya seperti itu ya. Terutama waktu awal-awal saya aktif kembali seperti itu. Kalau sekarang kan saya sudah mulai sering aktif di UI juga dan saya juga emang sudah mulai fokus di UIE. Sehingga ya perlahan-lahan sebenarnya ya memang harus memilih salah satu dan saya memang tidak bisa membohongi. Saya juga cinta dengan dunia akademik dan masih ingin menelusuri beberapa hal di bidang akademik. Jadi ya so far mungkin ya tadi tetap harus ada salah satu yang kita korbankan seperti itu untuk karir itu. Jadi nggak bisa dua karir itu jalan, nggak bisa. Pasti satu yang harus dominasi itu pasti ada. Karena mungkin menguras otak juga ya. Karena ya, tenaga harus memikirkan dua hal itu. Saya dengernya aja udah sulit sekali nih sepertinya. Pasti. Terutama energi ya. Saya kan juga udah nggak terlalu muda lagi. Udah termasuk udah menjelang tua ya. Udah mau 40 tahun terbagi. Ya saya kira di dalam karir itu ya harus memang ada satu yang kita harus tentukan. Kita mau fokus di mana seperti itu. Nggak bisa jalan dua-dua. Kita bukan Superman. Kita bukan orang yang seperti Albert Einstein yang dia punya volume otak yang sangat berbeda dengan manusia pada umumnya seperti itu. Betul. Ya just be ini aja lah, be realistik aja sih sebenarnya. Begitu. Nah kemudian dari perjalanan akademiknya Bapak nih di bidang biomedikal, ada gak sih pencapaian di bidang biomedical engineering ini? Dan kenapa biomed?
Kenapa biomedical? Ya. Kalau dibilang pencapaian sih itu subjektif ya, karena pencapaian tiap orang kan berbeda-beda ya. Kalau dibilang pencapaiannya lebih ke arah research saya nggak terlalu juga cutting off the edge ya, yang terlalu berdampak sekali ke dunia pendidikan kesehatan ya. Hanya saja pencapaian saya yang terbaik itu adalah saya memahami kondisi anak saya seperti itu. Karena anak saya kan 2 itu kan autism ya. Dulu saya S3 itu kenapa mengambil tentang autism itu sebagai biomedical aspek yang saya analisis itu karena anak saya autism 2 itu. Jadi background saya mengambil S3 biomedik itu ya karena anak-anak saya seperti itu. Dan pada saat saya sudah berhasil mengetahui dan mempelajari tentang perilaku dan bagaimana kesehatan mereka dari sisi biomedical dan bagaimana mengolah data-data biomedical engineering dengan menggunakan teknik di bidang kesehatan seperti itu pencapaian terbesar saya saat itu. Dan itu saya kira sebagai salah satu skenario Tuhan ya buat saya, bahwa S3-nya harus di bidang biomedik karena anak kamu ya sedang sakit seperti itu. Jadi itu pencapaian terbesar saya sih itu kalau menurut saya. Berarti sebagai tanggung jawab sebagai seorang ayah juga ya? Ya, untuk mempelajari anaknya juga. Betul sekali, Arik. Karena ya mau bagaimanapun kalau menjadi seorang ayah itu harus mementingkan anaknya gitu kan. Betul sekali. Nah, kemudian saya sempat dengar kalau Bapak ini pernah memimpin research unit ya. Nah itu pengalamannya bagaimana Pak menjadi pemimpin research unit? Ya itu sebenarnya lebih ke arah masa ini sih. Dulu kan waktu Pak saya balik itu kan biomedical engineering research itu kan tidak terlalu atau belum terlalu baik lah ya, belum terlalu punya nama lah di UI terutama ya. Waktu itu kan masih beberapa dosen doang yang fokusnya di bidang medis, dan itu pun segmented ya, kayak ada yang di bidang imaging processing, ada yang di bidang akustik seperti itu. Dan waktu itu saya pas pulang dari Jepang itu saya memang punya permintaan dan punya request ke UI di jurusan teknik elektro kalau saya minta tolong dibelikan satu device yang harganya waktu memang cukup mahal, tapi dibandingkan dengan pesan di vendor jauh lebih mahal, bisa sampai 3 kali lipat seperti itu. Nah itu cikal bakal awal itu di situ. Jadi saya waktu itu pulang, kemudian mencoba menyicil membangun lab research unitnya biomedical, membangun komunitas, membangun grup research. Saya tarik mahasiswa yang mau tertarik kenalan dengan bidang saya, kemudian biomedis seperti apa. Saat dulu masih ingat tuh zaman-zaman tahun 2018 kalau saya nggak salah itu. Saya itu sama mahasiswa itu sampai buka expo itu di oleh TI waktu itu. Exponya itu lebih ke arah memperkenalkan tuh alat-alat biomedis apa aja, ilmu biomedis ngapain aja. Sampai akhirnya saya punya student S2 Informatika UI-ish. Padahal saya kan ngajar di elektro ya. Saya dapat S2 Informatika UI jadi mahasiswa bimbingan saya tesis. Dari situ mulai banyak tuh yang tertarik, yang mulai ikut, mulai belajar, dan kita punya grup riset walaupun waktu itu ini ya nggak terlalu besar. Sampai akhirnya tahun 2018 itu saya punya penelitian. Waktu itu kita dapat beberapa kali proyek penelitian dan hibah ya dari pemerintah, dari UI juga. Dari 2018 tuh saya pulang, 2018 saya bangun itu buat grup research. Kita namakan biopsychological research itu waktu itu. Jadi kita memang fokusnya research itu di bidang engineering dan psikologis dan kesehatan. 3 grup program studi waktu itu kita jadikan satu. Saya waktu itu jadi ketuanya. Sampai sekarang itu researchnya masih jalan. Udah hampir berapa tahun berarti ya? Udah mau 6 tahun lebih ya. 6 tahun. Dan 6 itu tahun. Kita setiap tahun kita dapat dana terus dari pemerintah, dan grantnya sudah dapat. Paper kita juga selalu dapat terus, dan kita menghasilkan banyak luaran,
mahasiswa juga banyak kita luluskan dari proyek tersebut sampai sekarang. Dan mungkin sempat vakum waktu pas saya ke Jepang dan saya nonaktif ya, itu memang agak sedikit tidak berjalan karena juga dosen juga terbatas. Nah, ini karena saya sudah balik lagi ya, pelan-pelan mulai mencoba mengembangkan lagi lah, saya lagi promosi-promosi juga. Kira-kira siapa yang mau join, siapa yang mau ikut. Jadi ya itu sih suka dukanya jadi orang yang mengkoordinasikan research unit di bidang biomedis di elektro tuh waktu itu sampai sekarang gitu. Kira-kira cara gabung tanda kutip klub ya yang telah Bapak buat research unit ini bagaimana Pak? Karena aku sih baru dengar sekilas aja. Nah bahkan sebelum diajar oleh Bapak ini justru aku nggak tahu ada biomedical research unit. Oh iya, itu tuh awalnya kita tadi kita tuh buka expo dulu, kita kayak pameran gitu. Kita punya alat waktu itu, kita beli, kita cicil belinya itu. Saya juga waktu itu beli nyicil juga pakai uang pribadi waktu itu. Kita ada beberapa alat peraga ya, kita coba tunjukkan, kita coba mahasiswa mau lewat ke LTI suruh mampir bentar, kita ajari, mereka minta nyoba apa kita ajari gitu ya, sampai mereka akhirnya tertarik, oh ternyata bisa ya lihat sinyal tubuh langsung ya pakai alat ini, seperti itu. Nah itu dari situ kita akhirnya kenalan dan akhirnya banyak ngisi buku tamu dari jurusan-jurusan lain itu. Kemudian ya kita kontak, kita gabung, kemudian kita ada pertemuan rutin tiap minggu sekali, dan akhirnya dosen-dosen juga mulai ada yang nimbrung, ikut, ngasih beberapa pelatihan dan sebagainya. Dari situ awalnya. Tapi kalau sekarang saya kira udah nggak ada lagi ya, karena mungkin mahasiswa juga yang ngurusin juga udah nggak ada. Tapi cikal bakal awalnya unit researchnya biomedis itu lahir dari situ, expo itu. Dulu mahasiswanya aktif sih, jadi mereka yang kayak buat jadwal untuk biar bisa jaga di standnya. Itu mereka volunteer itu langsung tuh pribadi, padahal nggak dibayar, nggak dijadiin asisten atau apa ya, cuman punya semangat yang sama, yuk pingin belajar buat orang tahu tentang ya biomedis, belajar gitu. Itu sih cerita awalnya. Kira-kira buat masuknya itu kayak gimana ya Pak? Apakah bisa mendaftar atau daftar biasa aja, nanti dikontak via WA biasanya, untuk gabung yuk hari ini kita ngobrolin apa, misalnya ngobrolin tentang masalah jantung misalnya, ya udah nanti mereka ikut dengerin, obatin, ya gitu. Sampai akhirnya mereka ada yang memutuskan untuk mau jadi bimbingan saya juga gara-gara itu. Daftarnya cuman menuliskan nama aja di buku tamu, nanti kita WA, kita suruh datang. Kalau mereka sudah sering intens datang, ngumpul bareng, ya berarti mereka kita anggap sebagai, oh ya ini berarti serius nih mau ikut bareng terus. Ya udah kita deketin ya, akhirnya mereka sampai lulus bareng sama kita, seperti itu. Lumayan lumayan penting juga sih menurutku biomedical ini, karena mungkin dari alat-alat yang dibuat atau dia inovasikan nanti bisa sangat berguna gitu di bidang kesehatan. Apalagi sekarang kan lagi marak-maraknya teknologi kesehatan kan Pak ya. Dari jam, terus saya dengar juga ada chip yang buat di mana itu? Otak. Di otak ya? Neuralink. Nah itu sistemnya juga lumayan buat saya, gimana caranya nyambungin teknologi ke otak, ini kita jadi robot kah? Atau bagaimana? Ya saya kira itu memang kebutuhannya, memang di bidang saya saat ini tantangannya lebih ke arah bagaimana mencoba menyelaraskan antara kesehatan dengan engineering, karena itu juga bukan hal yang mudah kan. Tetapi ya saya kira karena mahasiswa mungkin ngerasa elektro itu yang berkaitan dengan listrik, dengan elektronika dan prosesor atau komputer, biomedical ini menjadi hal yang tidak lazim dan tidak umum. Padahal sebenarnya ya di luar negeri sana itu udah jadi salah satu bidang yang cukup memberikan salary yang fantastis kalau di luar negeri ya. Di Indonesia sih masih mulai merintis sih menurut saya. Selama nyemplung di akademik itu, adakah tantangan-tantangan yang mungkin
sulit sekali buat Bapak selesaikan kah? Atau ada tantangan yang mungkin jadi pembelajaran hidup Bapak kah? Kalau dalam bidang akademik ya, dalam bidang pendidikan itu yang paling utama itu saya menemukan berbagai hal baru di generasi-generasi. Saya kan sudah mengalami 2 generasi ya. Generasi Y atau milenial sama generasi Z. Dan ini mungkin tadi generasi Alpha seperti lagi. Dan mengamati perbedaan generasi itu ternyata memang seperti kita itu dituntut untuk bisa berinovasi ya, mendekati mereka seperti apa caranya dan bagaimana kita harus mengupgrade diri kita juga, terutama dalam hal pengetahuan, teknologi, kemudian tentang hal-hal yang mereka sering bicarakan apa seperti itu. Nah itu sebenarnya tantangan yang saya kira yang paling memberikan saya challenge yang sampai saat ini saja harus belajar terus seperti itu. Ya karena generasi tadi, dan itu menarik buat diikuti dan dipelajari, karena kamu bayangkan saja kalau misalnya saya ngajar dengan gaya orang-orang tua yang mungkin sudah 10-20 tahun lebih tua dari kamu, kemudian ngajarnya dengan cara-cara zaman dulu, saya kira itu pasti tidak efektif dan tidak akan menarik buat orang-orang yang berada di generasi yang sekarang. Cukup Nah itu saya kira itu challenge terbesar di bidang akademik dan membuat kita kewalahan seperti itu. Dan bukan hanya saya ya, saya kira hampir semua dosen yang seumuran dengan saya akan memiliki tantangan yang sama, bagaimana mencoba untuk mengajar, mencari inovasi, mengajak mereka mau interaksi di era globalisasi dan generasi Z dan generasi Alpha yang kian membuat kita bingung dengan istilah-istilah mereka dan cara berkomunikasi dengan mereka itu. Itu sih yang challenge terbesar sampai saat ini. Ada aja hal-hal yang mungkin menurut Bapak tuh, wah ini nggak wajar nih. Tapi menurut Gen Z ini ya wajar-wajar aja gitu. Ya mungkin itu sih yang membuat perbedaan pemikirannya gitu. Itu nggak salah sih Arif ya, jadi itu nggak salah dan bukan hal yang buruk, cuma karena kita seperti ada di 2 dunia yang berbeda ya, karena kalau kita 2 dunia yang berbeda itu kan kita kayak punya 2 frekuensi yang tidak sama. Kalau 2 frekuensi itu kita satukan kan jadinya malah tidak bisa memberikan suatu resonansi kan. Kalau kita pernah belajar di fisika itu, kalau ada 2 objek dengan frekuensi yang identik atau yang sama itu kan dia saling beresonansi seperti itu. Nah itu yang saya kira memang tantangan di situ, susah. Iya. Cukup dapat dimengerti lah. Dan kira-kira ada gak sih pembelajaran hidup yang mungkin bisa Bapak ambil gitu dari perjalanan selama ini Bapak dari tahun 2004 masuk kuliah sampai sekarang gitu. Bueno. Kira-kira ada pembelajaran penting gak sih yang bisa di-share? Oke, kalau dibilang pelajaran penting itu pasti banyak ya yang saya bisa ambil ya, terutama terkait dengan belajar. Jadi kalau kita belajar itu kita nggak bisa yang namanya belajar dengan salah satu metode tuh nggak bisa, harus dengan banyak metode. Dan kalau kita mau berkarir itu harus ada kesabaran sih, persistent, kemudian orangnya nggak mudah putus asa, nggak mudah menyerah seperti itu. Dan being curious itu juga penting, pengen tahu, karena sekarang itu kan rasa ingin tahu itu kan bisa pudar karena kita mungkin merasa semua sudah terpenuhi dengan adanya informasi, teknologi dan sebagainya. Jadi kita terkadang tidak merasa tertantang untuk mau mencoba lebih, berusaha lagi mencari hal yang baru. Betul. Kadang kalau di dalam safe zone-nya itu udah kira pinginnya udahlah stay di sini aja. Tapi kalau anak Gen Z sama Gen Alpha kayaknya enggak, mereka suka tantangan kayaknya sih. Ini generasi saya seperti itu mungkin. Tapi yang penting adalah pelajaran terbesar itu adalah persisten, tidak mudah menyerah. Dan satu lagi, jangan merasa terlambat untuk mencoba sesuatu. Saya dulu waktu mencoba terjun ke dunia industri dan menjadi seorang teknologi practitioner itu juga awalnya tuh agak sedikit minder, nggak pede, karena umur saya udah 35 waktu itu. Perusahaan mana yang mau menerima saya di umur 35 tahun dengan kondisi saya masih backgroundnya sedikit ya di bidang teknologi. Dan perusahaan yang saya apply juga perusahaan yang besar ya, multinasional juga, perusahaan yang menghandle brand-brand terkenal dunia kayak BMW, RC, Audi seperti itu ya.
BMW nggak ada yang Audi, Mercy, Kia seperti itu, Nissan. Yang itu saya kira baru buat saya dan saya merasa nggak pede waktu itu. Tapi it's not worth try, coba aja seperti itu. Dan ternyata ya berhasil dan dapat. Jadi jangan kubur mimpi kamu yang sudah lama banget. Kalau ada mimpi yang masih ingin diwujudkan, walaupun sudah umurnya terlambat atau mungkin dianggap sudah nggak produktif lagi atau dianggap mungkin mimpi itu udah dikubur dalam-dalam, nggak usah dibuka lagi, itu dibiarin aja. Saya kira nggak ada salahnya karena bisa jadi mimpi yang kita kubur dalam-dalam itu menjadi pintu kita untuk bisa jauh lebih berprestasi lagi di masa depan, terlepas dari masalah umur ya. Saya sudah membuktikan sendiri. Saya bersaing dengan orang-orang yang dalam arti kata mungkin secara produktivitas lebih produktif mereka ya di umur 20 tahun ya. Saya umur 35-36 ternyata masih bisa, dan passion saya juga waktu itu emang saya pengen nyoba di bidang industri, di bidang praktisi. Masih kesampaian kok. Jadi gak ada kata terlambat sih buat saya. Poin intinya mungkin jangan pernah berhenti buat mencoba. Betul. Karena ya dari umur saya yang mungkin masih muda ya, masih produktif, yang nggak buat saya tuh mikirnya kayak waktu masih panjang nih, masih bisa dikerjain nanti, gitu. Iya. Ya semua orang punya ini sih, pasti punya kayak rasa ingin kita santai dulu aja deh, masih panjang waktu umur kita. Tapi ternyata ya tadi, saya nggak menyangka saya udah umur 40 tahun. Padahal saya seperti ngerasa kalau saya tuh baru S2, S3, sekarang udah 40 tahun lagi seperti itu. Nggak ada yang bisa tahu, dan makanya walaupun umur kita mungkin sudah bertambah terus, mungkin kita akan lalai nanti ya. Mungkin bisa jadi kita lalai dengan umur kita yang masih muda. Tapi saya yakin kesempatan itu tidak hanya datang sekali. Kesempatan memang cuma datang sekali ya, tetapi saya yakin banyak kesempatan lain yang akan datang ke kita. Tapi kesempatan yang itu, spesifik itu mungkin ya cuma sekali. Tapi saya yakin akan banyak kesempatan lain yang menunggu kita. Seperti itu. Betul. Karena kesempatan itu mungkin gak datang 2 kali, tapi kesempatan bakal datang sama orang yang gak pernah berhenti mencoba. Ya betul. Ada nggak sih kira-kira advice dari Bapak untuk mahasiswa kayak saya ini? Kayak tips untuk mendapatkan beasiswa kah? Terus berkarir ganda kah? Terus tentang publikasi dan research lah. Kira-kira ada nggak Pak? Kalau dari semua hal tersebut, saya cuma bisa satu sih aspek yang mau saya berikan nasihat ya. Pertama itu terkait dengan bekali diri dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Walaupun itu bukan berkaitan dengan elektro saja ya, tapi yang lainnya. Kalian mungkin atau teman-teman mungkin merasa itu mungkin nggak bagian dari elektro, tapi ternyata itu saya kira tertarik untuk dipelajari dan bagus untuk dipelajari. Kayak misalnya Arif mungkin suka fotografi misalnya, ya udah ditemin aja sebagai salah satu side quest-nya Arif dalam belajar selain membaca elektro, seperti itu. Gak ada yang salah seperti itu. Dan untuk umur-umur seperti teman-teman itu, saya merasa coba banyak hal. Jangan hanya berhenti dengan satu hal saja, karena saya pribadi kalau diminta untuk memilih antara punya waktu yang bisa diputar kembali, dapat uang 1 atau 2 triliun, punya mobil ataupun rumah mewah banyak, harta yang berlimpah, atau punya umur yang panjang, saya pilih 1. Saya malah ingin pilih kembali ke usia muda saya. Karena apa? Saya merasa dengan usia muda saya yang dahulu, saya banyak hal yang belum saya pelajari dan saya ingin dapatkan. Jadi waktu itu yang sangat berharga buat kita. Bukan jadi lebih umur panjang ya, tapi lebih ke mengulang hal-hal yang kita tinggalkan. Dan salah satu yang saya tinggalkan adalah waktu muda saya itu saya tidak melakukan banyak hal yang ingin saya lakukan. Seperti mencoba hal-hal baru, mencoba sesuatu yang menantang seperti itu.
saya belum eksplor terlalu banyak masalah itu. Jadi saya kira untuk teman-teman yang masih muda, coba deh. Kalau mau tadi masalah scholarship, ingin sekolah luar negeri, wah banyak kesempatan itu. Teman-teman kalau mau nekat aja misalnya, coba aja cari beasiswa setahun di luar negeri misalnya. Jadi bukan cari full scholarship. Yang penting bisa berangkat dulu aja. Coba Sampai sana baru sambil kerja, banting tulang, cari pendapatan tambahan, bagaimana cari kerja di sana biar bisa kuliah mandiri walaupun nggak ada beasiswa lagi. Tapi coba lihat hasilnya. Teman-teman punya portofolio pernah kerja di luar negeri, syukur-syukur direkrut oleh perusahaan Jepang di sana ataupun di Korea ataupun di Amerika atau di Australia. Terus tiba-tiba teman-teman lulus kuliah di sana langsung bekerja di sana, punya karir di sana, punya karir internasional, bisa dikirim kemana-mana, negara di mana-mana pun yang ada cabangnya di perusahaan di tempat teman-teman melamar pertama kali. Wah, itu saya kira akan jadi pengalaman yang sangat-sangat berharga sekali. Dibanding teman-teman merasa nyaman di Indonesia dan stay di Indonesia dengan pekerjaan ya, sorry to say, yang penting dapat gaji dan akhirnya dapat beli iPhone misalnya seperti itu. Oh, jangan, non. That's too harsh menurut saya, terlalu kasar kalau misalnya punya goals yang seperti itu. Jadi intinya di usia masa muda itu ya berani mencoba, jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk mencoba hal baru. Nanti masa muda itu paling hal yang diimpikan dan akan dirindukan nanti kalau sudah berumur seperti saya. Itu sih. Dari perjalanan Bapak yang udah yang mungkin saya bilang wah cukup warrior sekali lah, karena dari UII terus mungkin dari pribadi yang introvert terus bisa berani buat nyoba hal baru, kemudian menjadi dosen, habis itu bisa belajar ke luar negeri, apalagi ke Jepang gitu kan. Itu termasuk impian saya juga sih buat belajar di Jepang. Karena ya itu tadi banyak hal-hal yang mungkin bisa saya pelajarin di situ, banyak hal-hal budaya-budaya yang mungkin bagi saya itu apa ya? Bagi saya itu kayak wah ini kayaknya kalau diterapin di Indonesia kurang deh. Mungkin itu sih. Kayak pengen nyoba-nyoba juga sih, pengen nyoba-nyoba hal-hal itu sih. Dan kemudian untuk bisa menerapkan pembelajaran ini untuk masyarakat tuh kayak gimana sih Pak? Maksudnya biar bisa biar bisa aku nih pengen banget tahu bisa apa pelajaran yang telah aku pelajari ini bisa berguna bagi masyarakat gitu. Kira-kira ada nggak sih pesan-pesannya gitu, maksudnya yang bisa Bapak sampaikan? Kalau dibilang untuk diimplementasikan di masyarakat, saya kira kita sebagai seorang lulusan engineer itu yang kita gunakan itu adalah knowledge ataupun pengetahuan dalam menyelesaikan masalah sebenarnya. Kalau dibilang teknologi, ya teknologinya kan sangat beragam sekali ya. Misalnya saya seorang biomedical engineer misalnya. Saya nggak mungkin dong ujuk-ujuk langsung buat alat untuk kesehatan. Karena teman-teman tahu sendiri bahwa Indonesia kan negara birokrasi yang banyak prosedur yang harus dipenuhi seperti itu. Bahkan kalau kita punya produk alat kesehatan sendiri pun, surat izin edarnya itu juga sangat sulit, nggak mudah seperti itu. Hanya saja sebenarnya yang menjadi kontribusi kita di masyarakat itu adalah bagaimana kita membuat suatu solusi yang tepat guna. Jadi kemampuan itu bukan hal yang mudah, itu hal yang sulit karena terkadang kita memikirkan suatu solusi yang anggap itu kompleks dan butuh teknologi yang canggih. Sebenarnya walaupun real fact-nya ternyata solusinya sangat sederhana seperti itu. Di masyarakat itu menurut saya tidak butuh solusi-solusi yang sifatnya terlalu advance, terlalu canggih banget, enggak sih. Tapi yang penting itu memang tepat guna. Nah, engineer itu sebenarnya
problem solver dengan cara memahami masalah. Nah itu yang kadang mahasiswa tuh kadang-kadang lupa bahwa lulusan sebagai orang elektro itu bukan berarti kita bisa buat mobil listrik, kita bisa buat alat chip dan sebagainya, enggak. Tapi saya lebih ke arah bagaimana kita mencoba mengelola knowledge kita untuk menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat. Contoh misalnya kalau kita ingin diminta menyelesaikan masalah otomatisasi seperti itu misalnya. Tapi kita kan punya cara kerangka berpikir yang sudah dilatih selama kuliah. Mengidentifikasi dulu, harus ini, dan akhirnya kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tapi tentu saja, saya mungkin pernah sampaikan ke Arif dan teman-teman bahwa kemampuan literasi sama kemampuan menyelesaikan masalah itu dua hal yang berbeda seperti itu. Nah saya kira salah satu kontribusi kita di masyarakat itu adalah terkait dengan kemampuan kita mengelola berbagai ilmu pengetahuan yang pernah kita miliki untuk menyelesaikan suatu masalah yang sistemik seperti itu. Dan literasi menjadi salah satu karakter dan budaya yang harus kita bangun selama kuliah. Seperti itu saya kira. Baik. Mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil sih dari perjalanan Pak Alvin ini, yang pertama mungkin jangan pernah berhenti mencoba. Kemudian selalu berpositif thinking lah terkait takdir yang mungkin bakal terjadi gitu. Masih banyak hal-hal yang mungkin dari takdir itu yang mungkin bisa kita pelajarin. Terus jangan menyia-nyiakan waktu juga sih, apalagi kan bagi kita nih nanti yang mungkin bakal nonton, bagi kita kan mungkin selalu bilang umur masih panjang, tapi nggak ada yang tahu kalau misalnya besok kita masih hidup, kan nggak ada yang tahu gitu kan. Ya betul. Terus juga kemudian dari yang saya ambil dari Bapak sih, ya itu sih yang mungkin paling bisa saya terapkan itu, jangan pernah membuang-buang waktu, kemudian selalu jangan pernah berhenti buat mencoba, dan walaupun gagal jangan pernah berhenti mencoba. Karena banyak sekali hal-hal yang mungkin terkait kegagalan itu bikin kita down lah, terus kurang semangat lagi kah. Sebenarnya ya dari kegagalan itu bisa jadi pelajaran juga kan, karena kegagalan adalah kunci kesuksesan. Katanya ya, sih betul. gitu. Katanya sih begitu. Tapi bener sih emang gitu. Sampai kita udah di penghujung waktu ini. Kemudian terima kasih juga pada Pak Alvin yang udah berbagi pengalaman luar biasa ini. Dan semoga kisah dari Pak Alvin ini bisa menginspirasi banyak mahasiswa atau yang mau jadi mahasiswa untuk berani bermimpi besar dan tekun dalam mengejar impiannya. Kemudian jangan lupa juga tetap semangat juga untuk menjalani umur-umur yang mungkin masih sangat muda ini, karena ya itu tadi, jangan menyia-nyiakan waktu. Dan terima kasih juga buat Pak Alvin, sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sudah mengundang saya. Terima kasih. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan. Banyak sekali pelajaran yang dapat dipetik dari episode kali ini. Dan stay tune terus di episode-episode berikutnya bersama saya Arif. Ayo terangi dunia. Dadah.